Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-halimul karimul sattar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa ashkaruhu syukran man sarafa wa jawarihuhu min ta'ati rabbih ana al-laili wa atrafan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-athhar Nabiil Mukhtar Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Amma ba'd. Faya ibadallah, فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Terlebih-lebih senantiasa melekat kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Dan marilah kita syukuri juga nikmat kesehatan yang ada pada kita sehingga kita bisa melaksanakan jamaah salat Jumat di Masjid Kampus Universitas Diponegoro ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kejunjungan Nabiullah Muhammad SAW, dan semoga kita diberi kemampuan untuk senantiasa mengikuti pelajaran dan suri tauladan yang beliau miliki. Demikian juga marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan takwa kita, dalam arti meningkatkan kesungguhan kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah untuk bisa melakukannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, dalam kurun sepekan ini kita dihebohkan dengan adanya video viral seorang ayah yang menggendong anaknya setelah khatam 30 juz bil ghaib. Kebetulan saya diminta untuk khutbah kali ini, mumpung pas topiknya. Dan posisi saya sebetulnya menggantikan khotib yang harusnya khutbah pada hari ini karena beliau berhalangan hadir. Saudara sekalian, terkait dengan video yang viral, ada di dalam penjelasan kitab Tambihul Muhtarin bahwa Allah berfirman dalam sebuah wahyu yang diberikan kepada Nabi, pada seorang Nabi, "Qul li ummatika liyukhfu a'malahum fa inni uzhiru ma lahum." Katakanlah kepada umatmu, hendaknya kalian merahasiakan amal atau perbuatan mereka. Niscaya saya atau Allah akan menampakkannya, akan memviralkannya. Ini menunjukkan bahwa jika Allah sudah berkehendak, maka semuanya akan jadi mudah, semuanya akan serba jadi mungkin. Terkait dengan topik Jumat kali ini, maka saya akan membawa diri saya dan jamaah sekalian untuk lebih dekat lagi kepada Al-Quran melalui peristiwa seminggu ini yang viral. Saudara sekalian, memang viralnya video itu adalah kehendak Allah, fadl Allah. Tetapi kita bisa melihat setidaknya ada 2 atau 3 hal hikmah yang bisa kita tangkap dari viralnya video itu. Yang pertama, yang terlihat atau yang melihat dari video yang viral itu setidaknya hatinya menjadi tergetar untuk bisa dekat lagi kepada Al-Quran. Banyak sekali
sejawat teman baik yang ada di dalam daftar kontak maupun tidak tiba-tiba menghubungi saya tidak tahu. Tetapi mereka semuanya mengucapkan hamdalah, tabarakallah, dan seterusnya. Doa dan apresiasi itu semuanya adalah kebesaran Allah. Hikmah yang kedua, ini adalah mungkin cara Allah untuk memperkenalkan satu metode yang diterapkan di dalam Pondok Tahfidz Nurul Quran yang ada di MAN 1. Nanti saya sampaikan metodenya seperti apa. Yang ketiga, ada nama Undip di situ disebut, ada nama Universitas Diponegoro disebut. Bisa jadi Allah punya skenario lain, punya rencana besar untuk nama besar Universitas Diponegoro ini. Sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, yang perlu kita ketahui kalau misalkan kita tergetar untuk melihat video itu, saya kira dalilnya sudah banyak sekali kita dengarkan. Tetapi ada satu program tahfidz yang perlu kita ketahui bersama, dan mungkin ini nanti bisa kita kembangkan melalui Masjid Kampus Undip ini, karena kita punya aset mahasiswa yang masuk ke Undip melalui jalur SPUB tahfidz. Yang menarik adalah santri yang sudah hafal 20 juz itu setiap weton hari kelahirannya itu punya kewajiban untuk melakukan simaan, disimak oleh temannya setiap 35 hari sekali, mengulang Qur'annya, dan itu harus disimak di hadapan temannya. Dan yang uniknya lagi, kalau itu sudah selesai 30 juz, pada akhirnya nanti diperkenankan untuk mengambil sanad, ya, runut dari mana dia dapatkan itu. Diterapkan sistem dalam sehari harus khatam 2 kali. Harus khataman 20 kali, itu berarti 2 kali 30 juz. Sehari 60 juz. Nah, apakah ada orang yang begitu, Ustaz? Ada. Meskipun anak saya nggak termasuk, tapi ada. Orang yang sudah hafal pun saya minta untuk mendengarkan rekamannya. Bisa ngikuti? Nggak bisa. Tapi memang demikian adanya. Namun kebanyakan yang tidak bisa sehari 2 kali khataman itu diganti untuk bisa mendapatkan sanadnya, itu seharinya harus menyelesaikan khataman sekali selama 7 hari berturut-turut. Ini syarat dan indikatornya memang berat. Kenapa? Setiap membaca di dalam satu juznya tidak boleh ada kesalahan lebih dari 3 kali. Apabila ada atau dijumpai kesalahan yang lebih pada salah satu juz itu, maka akan dilakukan remedi alias mengulang lagi dari 1. Dan orang tuanya tidak hanya membiarkan menitipkan anaknya saja ke pondok gitu, tetapi orang tuanya berkewajiban memenuhi syarat untuk menyimak khataman anaknya setidaknya sekali. Nah, ini figur si Yasin ini ternyata dia bercerita totalan sampai 11 hari. Dan saya kebetulan menyimak di hari yang terakhir pada Jumat kemarin itu, sehingga disuting di video dan itu akhirnya menjadi viral. Hikmah yang ketiga, saudara sekalian, bagi Universitas Diponegoro, melalui Masjid Kampus Universitas Diponegoro dari divisi GLC, Quran Learning Center, kita sudah mulai mencita-citakan bahwa kelak kita akan membuat semacam mini university di masjid kampus kita ini. Maksudnya seperti apa? Kita punya aset mahasiswa yang hafal Quran, dan kita punya aset guru besar, punya banyak doktor di kampus Universitas Diponegoro ini. Dari situlah kita nanti bisa mengembangkan model. Gagasan yang sekarang sudah muncul adalah kita menciptakan kelas khusus di mana mahasiswanya itu adalah santri-santri para penghafal Quran, dosennya itu adalah profesor-profesor dan doktor-doktor yang ada di Undip, dan bisa jadi nanti mengambil dari saudara-saudara kita yang lainnya di luar Undip. Misalkan ada kelas khusus ini nanti, profesor nuklir kita datangkan, kimia kita datangkan, politik kita datangkan, doktor pun juga bisa begitu, menjadi narasumber di hadapan saudara-saudara kita yang hafal. Dan tentunya Masya Allah, ini nanti akan bisa memberikan kontribusi yang sangat bermakna
bagi negara kita, bagi bangsa dan negara kita. Dan tentunya sebagaimana tadi yang saya sampaikan, itu insya Allah akan membesarkan juga nama baik Universitas Diponegoro. Jadi marilah kita nanti sama-sama bercita-cita mencetak kader Diponegoro melalui kegiatan ini. Hadirin rahimakumullah, cerita pendek tentang video yang viral ini tentunya harusnya bisa menggugah kita bahwa kita tadi pada awal ayat yang saya bacakan pada awal khutbah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami ini telah menurunkan al-dzikra, Al-Quran, dan sesungguhnya pada Al-Quran itu nanti lahafizun, sungguh akan aku jaga. Allah sendiri yang akan menjaganya. Dan saudaraku sekalian, yang menarik, semoga kita termasuk di dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, akan gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepadanya, bertambah kuatlah imannya. Zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka akan bertawakal. Saudaraku sekalian, semoga dengan peristiwa yang menimpa saudara Anda yang bisa memviralkan seperti itu, tidak usah perlu diagung-agungkan. Apapun kejadiannya, itu adalah fadl Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, maka semuanya akan bisa menjadi mudah. Dan alhamdulillah kita semuanya bisa merasakan itu, betapa kita merasa memiliki. Dengan Al-Quran itu kita diminta untuk lebih dekat dan dekat. Saudaraku sekalian, kita memang harus saling mengingatkan dan terus mengingatkan, karena disitulah kebahagiaan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana pernah saya sampaikan di dalam khutbah Jum'ah, bahwa mengingatkan atau dalam bahasa Qur'annya itu tawassul, itu ada 3 perkara. Tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Saling berwasiat tentang kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran. Tawassul bis sabri wa tawassul bil marhamah. Tawassul tentang kesabaran, berwasiat tentang kesabaran, dan bertawassul tentang kasih sayang. Marilah kita senantiasa tingkatkan wasiat, 3 wasiat ini di antara kita, dan semoga itu semuanya bisa membawa kita kepada umat Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa diberi hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lah ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salliman tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وبقدسه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمه منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة ويا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.